Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat sedikit memaparkan rencana proposal tesis saya yang berjudul Deskripsi Higher Order Thinking Skills pada Guru Biologi Madrasah Aliyah di Kabupaten Pati. Tak lupa pula saya haturkan terima kasih kepada para pembimbing tesis serta para dosen mata kuliah seminar biologi. Latar belakang dari pemilihan judul ini adalah adanya temuan bahwasannya sebesar 70,1 siswa jurusan MIPA di MA Rodotul Ulum memilih biologi sebagai mata pelajaran pilihan untuk ujian nasional. Dan dari 70% ini, hanya 15,95% siswa yang mampu mendapatkan nilai lebih dari 70. Apa artinya? Artinya bahwasanya banyak siswa yang berminat terhadap materi biologi, namun sayangnya banyak pula siswa yang belum mampu mendapatkan nilai di atas 70. Apa penyebab adanya fenomena ini? Banyak faktor. Salah satunya, siswa belum mampu memahami soal-soal dengan kategori HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Kemudian, mengapa siswa belum mampu memahami soal-soal HOTS? Banyak faktor juga. Salah satunya, pengetahuan guru terkait HOTS itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh temuan Miarsyah dan Ristanto yang menyatakan bahwasannya terdapat miskonsep dalam pemahaman soal berbasis HOTS. Kemudian tujuan penelitian di sini ada dua, yakni yang pertama untuk mendeskripsikan persepsi dan pemahaman HOTS guru biologi Madrasah Aliyah di Kabupaten Pati, serta yang kedua untuk menggambarkan pengembangan HOTS guru biologi Madrasah Aliyah di Kabupaten Pati dalam suatu proses pembelajaran. Adapun kajian pustaka yang saya gunakan, bahwasanya di era industri 4.0, keterampilan berpikir merupakan hal esensial yang wajib dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali seorang peserta didik. Sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu wadah yang berkontribusi dalam pengembangan kemampuan berpikir siswa. Dalam hal ini, penerapan proses pembelajaran yang fleksibel dan terstimulus akan dapat berkontribusi pada pengembangan keterampilan berpikir siswa. Sehingga pengetahuan dan kompetensi guru merupakan hal yang penting untuk memastikan kualitas implementasi HOTS. Mengapa? Karena guru merupakan ujung tombak dari sebuah proses pembelajaran. Apabila seorang guru mempunyai kemampuan pengetahuan ataupun bahkan miskonsep pada HOTS, maka tentu saja hal ini akan berdampak kepada siswa-siswanya. Kemudian kerangka teori yang saya gunakan. Salah satu harapan dari hasil proses pembelajaran adalah adanya peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan Al-Ismail dan Meguire yang menyatakan bahwasanya HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa akan dapat membantu kesuksesan karir siswa pada masa yang akan datang. Namun sayangnya di lapangan capaian asesmen HOTS pada peserta didik masih banyak yang bernilai kurang. Ini adalah hasil temuan yang dilakukan oleh Ihsan pada tahun 2019. Di sisi lain, Yusuf juga mengatakan hal yang sama, namun dari sisi guru, yakni guru menyadari akan pentingnya pengembangan HOTS pada pembelajaran biologi, namun mereka kurang memahami esensi HOTS itu sendiri. Jadi di sini banyak guru yang paham, tahu bahwasanya HOTS itu penting dalam sebuah pembelajaran. Namun sayangnya mereka kurang memahami HOTS itu apa sih? Esensi HOTS itu apa? Sehingga apa dampaknya? Dampaknya mereka belum mampu mengajarkan HOTS dalam proses pembelajaran biologi dengan efektif. Kemudian kerangka berpikir yang saya gunakan, bahwasanya ditemukannya adanya masalah, yakni rendahnya perolehan nilai rata-rata ujian biologi siswa di madrasah. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya salah satunya adalah siswa belum mampu memahami soal-soal berbasis HOTS.
Dan yang kedua, yakni persepsi dan pengembangan host guru dalam pembelajaran yang masih dipertanyakan. Kemudian menanggapi penyebab ini, upaya yang saya lakukan adalah menyelidiki persepsi dan pengembangan host guru biologi dalam proses pembelajaran. Sehingga harapannya temuan nanti dapat memberikan gambaran tentang persepsi host guru dan pengembangannya sebagai landasan untuk introspeksi serta meningkatkan kualitas diri. Adapun metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana saya akan menghitung mendapatkan nilai dari kemampuan berpikir, pengetahuan maksud saya di sini, pengetahuan guru terkait HOTS serta pengembangannya dalam proses pembelajaran, kemudian saya deskripsikan, saya gambarkan. Kemudian populasi dan sampel yang saya gunakan adalah anggota MGMP Biologi MA Kabupaten Pati tahun ajaran 2020-2021 yang bernilai 38 orang. Kemudian teknik samplingnya sampling total. Mengapa saya gunakan sampling total atau sampling jenuh? Karena populasi yang bernilai di bawah 100 sehingga semua populasi saya gunakan sebagai sampel. Adapun variabel penelitian yang saya gunakan yakni adalah persepsi higher order thinking skills, meliputi level C4 sampai C6 pada guru serta pengembangannya dalam proses pembelajaran. Kemudian instrumen penelitian dan analisis data. Kami menggunakan pengisian kuesioner, di mana kuesioner nanti akan divalidasi oleh tim ahli, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan SPSS. Dari pengisian kuesioner tersebut, kami menggunakan skala Likert dengan 5 kategori, yakni sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, ataupun selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Untuk contoh dari instrumen yang sebelah kiri, ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dari HOTS terhadap seorang guru, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini digunakan untuk mengetahui pengembangan HOTS guru dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut, kemudian diberi bobot penilaian, di mana nanti apabila pernyataan berupa pernyataan positif, jika dia sangat setuju maka nilainya 5, setuju nilainya 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Sebaliknya, apabila pernyataan negatif maka sangat setuju 1, setuju 2, kurang setuju 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju 5. Kemudian data-data tersebut ditabulasikan untuk mengetahui nilai rata-rata dari responden. Pengambilan kesimpulan didasarkan atas skala interval dengan rumus skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlahnya bilangan. Tadi sudah diketahui bahwasanya skor tertinggi yakni 5, yang terendah 1, dan banyak bilangan yang 5, sehingga mendapatkan skala intervalnya adalah 0,8. Kemudian jika ditabulasikan maka diperoleh bahwasanya apabila skor 1 sampai 1,8 sangat tidak baik, 1,81 sampai 2,6 tidak baik, 2,61 sampai 3,4 cukup baik, 3,41 sampai 42 baik, 4,21 sampai 5,0 sangat baik. Kemudian yang terakhir kita mengetahui persentase data dengan rumus F per N kali 100%, di mana F adalah nilai frekuensinya, kemudian dibagi jumlah total dikali 100%. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan ataupun kekurang jelasan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.